pengamat militer hingga aktivis pro-Israel dalam peringatan 1 Syuro 1445 Hijriah. Meski Panji sedang berperkara, tapi sejumlah tokoh yang hadir terang-terangan menyanjung dan membela Panji Gumilang. Lantas, pemirsa, bagaimana dengan kasus Panji Gumilang yang sedang ditangani oleh Barreskrim? Selain itu, Menko Polhukam Pemirsa juga sempat mengatakan aparat keamanan sedang mendalami dugaan pencucian uang di kasus pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pejabat militer Bufoni Bakri yang baru saja berkunjung kemarin ke Al Zaitun. Kemudian juga hadir pula bersama kita pemirsa staf ahli Kapolri Irjen Pol Prawirawan Arianto Sutadi, dan juga nanti bergabung bersama kami saat ini sudah bergabung ada Sekretaris MUI Jawa Barat yaitu ada Pak Rafani Ahyar. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat petang maksud saya semuanya. Waalaikumsalam Ya. Pertama saya ingin ke Bu Koni terlebih dahulu yang kemarin bersilaturahmi ke Al Zaitun. Bu Koni ada satu statement yang cukup menarik. Bu Koni mengatakan jadi biasakan ya budaya mempelajari, melihat sendiri dan menggunakan kedewasaan berpikir, bukan main menghakimi. Nah, ketika Ibu datang ke sana, apa sih yang Ibu lihat, Bu Koni, dari sosok Panji Gumilang dan juga Al Zaitun? Saya jelaskan dulu karena tadi itu narasinya seolah-olah beliau didatangi para tokoh. Saya nggak tahu tokoh lain bagaimana ceritanya datang. Tapi kalau saya jauh-jauh hari sudah diundang untuk datang. Dan kenapa saya diundang untuk datang? Saya tidak pernah kenal siapa Panji Gumilang. Saya nggak tahu juga urusannya Al Zaitun itu apa. Sampai kemudian ada berita beliau mau buat kapal dan mau memberikan nama itu kepada saya. Saya jelas menolak karena saya merasa saya tidak layak untuk dijadikan nama kapal. Dan karena saya tidak punya kontak beliau, saya membuat WA terbuka. Jadi WA saya sebar kemana-mana sampai akhirnya saya dihubungi oleh sekretaris beliau dan sahabat beliau. Jadi kemudian saya diundang datang untuk melihat galangan kapal. Undangannya itu dua isinya. Satu melihat galangan kapal, yang kedua adalah mendatangi dan kalau bisa menyampaikan orasi pada saat peringatan 1 Syuro. Jadi saya datang itu karena satu, latar belakang saya itu akademik. Saya punya disiplin akademik, apapun itu bisa divalidasi. Okay? Jadi klaim apapun itu harus melewati pembuktian dan seeing is believing. Boleh aja Pak Panji bilang bisa bikin kapal 100 meter lah, 200 meter, 300 meter atau berapa ribu meter. Kalau kita lihat, nggak lihat kita nggak tahu. Oleh karenanya itu saya diutuskan untuk datang. Yang kedua, saya itu baca medsos. Di medsos itu diberitakan ini Al Zaitun itu negara dalam negara, Al Zaitun ini begini, Al Zaitun begini. Nah, saya ini kan tokoh pertahanan keamanan paling sebenarnya. Saya nggak boleh memasuki daerah kalau itu tidak ada izin. Makanya kemudian saya minta waktu kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Saya menghadap beliau, saya bilang, Pak Kasal, izin saya besok mau melihat galangan kapal. Dan saya rasa saya harus didampingi dari Angkatan Laut karena bagaimanapun ada berita bahwa negara dalam negara itu tidak dalam negara pasti Angkatan Laut tapi kalau tidak ya pasti tidak Angkatan Laut. Nah karena itu kemudian Kasal memerintahkan dan lama itu kenapa saya hadir ke Al Zaitun itu dengan bidang dan lanal tentang aparatnya semua intel dan lain-lain. Ada juga Kapolres, ada juga dari Dandim, tapi bukan Dandimnya kalau Angkatan Darat. Nah, kemudian apa yang saya ingin lihat adalah tadi ternyata betul beliau sedang membuat kapal dan itu sangat serius, galangannya juga sangat serius. Saya tuh melihat kapal itu bukan cuma satu, tetapi dua. Yang satu banyaknya masih sekitar 30-an sekian, yang hampir 60, 58 kalau nggak salah. Tonasenya juga sudah demikian besar. Lalu kita berbicara, sebenarnya Bapak mau bikin apa? Saya tuh mau bikin ekonomi biru Presiden Jokowi itu diwujudkan. Saya bilang, Pak, saya sangat apresiasi. Karena apa? Waktu 1 bulan lalu, Ibu Megawati Soekarno Putri melaunching bersama Panglima TNI, Kepala Staf dan lain-lain KRI Bung Karno yang panjangnya 72 meter. Semua orang teriak-teriak sama saya, ngapain sih Bu Koni kok nggak hormat banget kita sama Presiden? Namanya Presiden kok di kapal 72 meter. Masyarakat kita nggak tahu kemampuan bikin galangan kapal kita itu dilumpuhkan sudah lama sekali dan sekarang ini sedang melayap tumbuh. Jadi KRI Bung Karno itu dinamakan KRI Bung Karno dengan kapal sepanjang itu karena kapal itulah yang bisa diciptakan oleh galangan di Lampung. Nah sehingga ketika ada orang bisa bikin kapal lebih panjang dari kapalnya Bung Karno, saya pasti ingin lihat. Nah makanya saya terus datang dan melihat bersama dengan dan Lanal. Kami sampai naik ke atas. Jadi kami lihat tempat historis ikan di atas. Jadi sistem beliau itu beda sekali. Tidak lagi ikan ditangkap kemudian dijual ke tengkulak,
tapi dia akan proses sendiri dan menghasilkan seperti Jepang lah, kira-kira cita-cita beliau seperti itu. Nah terus saya tanya, berapa lama Bapak bikin kapal ini? Karena saya tahu bikin kapal itu nggak mudah. Contoh KRI Bung Karno, itu adalah kapal satu-satunya pada Angkatan Laut yang tepat waktu. Jadi selama ini kalau Angkatan Laut pesan kapal itu katanya terlambat terus, kalau yang bikin lokal. Nah kapal Bung Karno itu tepat waktu 1 tahun. Itu lebih pendek ya. Nah, jadi saya tanya lagi, Pak Panji bisa bikin ini berapa lama gitu? Dia bilang dia bikin ini selama COVID dan ada 2 kapal, berarti kan setahun kapal 1 kapal gitu. Yang ketiga yang dia sudah siapkan adalah linas panjang kapal 150 meter. Saya shock karena berarti kan 2 kali KRI Bung Karno. Nah itulah kenapa saya di Dambi dan Nana cek semuanya, termasuk kekuatan galangannya seperti apa dan lain-lain. Karena menurut saya ini adalah potensi yang harus dibangun oleh bangsa ini kalau betul membangun sebuah kekuatan maritim. Dan kenapa saya apresiasi Al Zaitun? Karena menurut saya sebagai lembaga institusi pendidikan dia mesti diapresiasi. Why? Saya tanya sama Pak Panji, Pak ini yang bikin kapal ini siapa yang desain? Yang bikin semua sampai merakit dan lain-lain. Semua murni Al Zaitun. Dan diterangkan oleh beliau dengan sangat detail. Kami ada semua videonya gitu ya. Bagaimana itu kapal dari mulai kecil sekali jadi sampan, jadi terusnya agak kecil, agak besar, hingga jadi kapal beneran 2 ini yang kemudian akan disuruh kapal ketiga. Jadi latar belakang saya adalah bagaimana shipyard yang integrated itu diwujudkan, dan sekali lagi membuktikan Al Zaitun bukan negara dalam negara karena dan Lanal diizinkan masuk, Kapolres diizinkan masuk gitu. Jadi kita masuk bersama-sama. Bu Koni. Nah, yang kedua sebentar. Yang kedua adalah kaitan dengan kekuatan dia membangun integrated agriculture Al Zaitun. Jadi habis dari galangan, beliau bilang Bu Koni udah tanggung ada di Indramayu dan besok nggak ada waktu karena ada Suro, kenapa nggak lihat juga agriculture? Jadi saya juga ke perkebunan beliau yang sedang dibangun masif perkebunannya. Nah kebetulan saya ini kan pernah sekolah di Israel, pendidikan S3 saya dulu di Israel, jadi saya tuh langsung bilang, ini kok kayak gini caranya, Bapak tuh maksudnya bikin kibbutz ya Pak? Kibbutz itu kayak apa ya? Tempat-tempat mandiri yang self sustain yang sedang Bapak bikin. Ini kalau semua pesantren ikut begini, kalau semua gereja, semua kuil, semua di pesisir, wah Indonesia bisa jadi negara maritim lagi dengan tepat, itu yang saya sampaikan. Yang kedua, kehadiran saya itu terkait rumors juga di media tentang adanya bom, tempat bunker bom gitu di Al Zaitun. Saya ini orang pertahanan keamanan gitu. Kalau ada yang berita-berita kayak gitu, pastilah saya kontak juga dengan kepolisian, dengan Kementerian Pertahanan atau dengan Mabes ya. Nah kebetulan karena saya diundang gitu, saya pikir ini yang saya mau lihat nih, betul nggak ada bunker bom. Jadi waktu diundang itu saya langsung bilang, saya nanti masuk dari mana? Karena kan saya tamu VIP, ya kan? Masuknya jalur normal, saya bilang enggak, saya mau lihat bunker di bawah. Karena saya mau datang, dan itu kan masuknya gede banget, saya juga kaget, masuknya gede banget gitu. Saya bilang saya pengen ke bawah, karena ini banyak berita saya baca, entah benar entah tidak, di bawah tuh bunker, saya pengen lihat. Jadi saya turun ke bawah, langsung mobil saya tuh nggak naik dari atas, saya turun ke bawah dengan ketika saya bilang saya banyak rombongan ya, saya bawa dosen dari PT IKA, saya bawa dosen PT IKA itu sekolah kepolisian kalau nggak ada yang tahu, kemudian dosen dari Universitas Pertahanan, ahli industri pertahanan ikut sama saya juga sejak hari pertama. Nah begitu datang tuh kita langsung ke bawah Pak, ke bawah Al Zaitun yang dikatakan bunker itu. Saya muter di situ dengan mobil saya dan saya video semuanya. Yang ada itu adalah balok-balok kayu yang sudah bertumpuk lama, sudah ada laba-labanya, sudah berdebu. Jadi maksudnya bukan overnight gitu dibuat ganti, tadi bom sekarang kayu gitu ya. Dan akhirnya saya tanya itu buat apa, karena memang masih ada pembangunan masif di dalam Al Zaitun sendiri. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan kenapa saya hadir, itu Mbak, saya hadir karena undangan, bukan karena saya ingin hadir. Yang kedua karena alasan kenapa ya, sebuah institusi sudah mampu membuat kapal sendiri dan ini nggak main-main gitu. Jadi saya tertarik itu karena menurut saya kekuatan industri maritim kita tuh harus dipercepat. Sekali lagi kalau perhatikan statement dari Lemhanas, hasil kajian Gubernur Lemhanas itu kan nggak main-main ya. Indonesia ini dalam 14 tahun harus banyak menyelesaikan masalah urgent. Pertama kita akan terkena dampak perang Cina dan Amerika. Maka kalau kita gambarkan, kalau kita tidak kuat secara kekuatan angkatan laut, darat dan udara, tapi saya lagi bicara laut nih karena lagi ngomong galangan, maka kita akan ada masalah besar. Jadi di kepala saya saat saya ada di galangannya Al Zaitun, pertama saya pikir nih, kalau sampai semua pesantren bisa ikut seperti Al Zaitun bikin kapal, Indonesia nggak usah ketakutan soal kapal perang. Itu yang ditanya, kapal sipil bisa tinggal dipersenjatai. Karena saya melihat kondisi kapalnya ready to war kalau memang kita perlu. Jadi ada latar belakang itu. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya tentang
urusan lainnya dengan segala hormat, keilmuan saya tidak di ilmu Latar lain belakangnya itu. jelas ya Ibu Koni Bakri, tapi seperti ini Ibu. Sekaliber Ibu Koni Bakri yang kami sangat paham secara ilmu hankam, kemudian militer sangat mumpuni. Ada juga Ibu, pihak yang mengaitkan kenapa sekaliber pengamat militer Koni Bakri hadir ke Al Zaitun. Apakah ini sinyal dukungan karena ada kata menyanjung, narasi memberikan apresiasi kepada Al Zaitun. Ditambah Ibu, galangan kapal di Al Zaitun ini sedang disegel oleh Pemkab Indramayu. Bagaimana Ibu Koni menjawabnya? Ini, saya itu tamu ya, saya diundang datang, diarahkan ke Galangan. Ketika saya datang dan saya nggak sendiri, saya sudah sampaikan tadi ada Kapolres, ada stafnya dari Dandim, saya juga datang bersama Dan Lanal, ya kan? Nggak ada tuh polisi, nggak ada disegel. Nggak tahu kalau sebelumnya, saya kan tamu, sekali lagi saya datang, sudah diterima di sana, semua sudah menunggu, Kapolres dan lain sudah menunggu ada di sana. Jadi saya masuk. Jadi jangan tanya sama saya soal segel, saya nggak ngerti. Bahwa itu statusnya disegel, terus kenapa dibuka, jangan tanya saya, tanyakan kepada pihak terkait. Tapi sekali lagi, begini, kita ini harus membiasakan apa ya? Saya tuh bukan orang ahli Islam, tapi kalau dalam Islam itu sebut tabayun. Jadi ada keinginan untuk lebih memahami, mengerti dan bukan cuma sebatas membaca atau mendengar rumors. Kalau ada kata sekaliber Bu Koni gitu, saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Jadi jangan menempatkan diri saya lebih atas, datang ke bawah atau siapa beliau lebih atas saya mendatang. Enggak. Kita lagi ngomong satu akademik itu dia posisinya netral, gitu. Menurut presiden, menurut siapapun dia posisi netral. Jadi menurut saya sekali lagi kalau ada kontroversi, ya kan? Menurut saya dalam sistem demokrasi itu penting melakukan transparansi. Dan pihak-pihak itu yang berprasangka silakan, itu hak mereka berprasangka. Tetapi sekali lagi dalam Islam itu ada istilah tabayun yang menurut pandangan saya silakan proses negara melakukannya yang harus dilakukan. Yang saya lakukan hanya satu, pertama mencek dari faktor pertahanan keamanan. Betulkah di sana ada bom yang disebut-sebut di bawahnya Al Zaitun Masjid? Ternyata tidak ada. Yang kedua adalah bagaimana industri galangan kapal yang semua orang ingin bikin tapi kayaknya nggak jadi atau terlalu lama jadinya, lalu tiba-tiba ada seorang pimpinan pesantren di daerah yang antah berantah, saya juga baru sekali seumur hidup di Indramayu, ya kan, bikin galangan sehebat dan sebesar itu. Saya jelas putih adalah putih, merah adalah merah, hitam adalah hitam. Ya saya bilang bagus. Jadi kalau saya bilang bagus dengan dianggap jadi dukungan, ini juga kadang-kadang frame-nya suka aneh. Saya ini sekali lagi akademisi, lagi menilai sebuah galangan dan menurut saya itu bagus untuk dikembangkan agar Indonesia bisa mandiri berdikari dalam kelautan dan kemaritiman. Dalam masa damai untuk ekonomi yaitu tadi nelayan-nelayan yang bisa berlayar ke jauh ke samudra jauh sampai batas ZEE, karena kalau kapal itu semakin dia jauh harusnya semakin besar. Nggak bisa kapal kecil kalau besar, kalau lepas. Nah, itu yang beliau juga sampaikan. Makanya kapal dia dari 30 meter, 50 meter, sekarang sudah ada linas persiapan yang sedang mau dibikin 150 meter. Dan catat ya, saya tanya sama beliau, Pak, ini Bapak dapat bahan, gitu kan? Bagaimana Bapak bisa bikin seperti ini? Kayunya dari Kalimantan, kayu hitam, besi hitam ya namanya. Lalu saya tanya, kayak paku, beton apa? Oh, kami produksi sendiri. Disitulah saya bilang, Bapak nih kalau di Israel namanya kibus nih Pak, jadi semuanya self sustain. Terus saya tanya, kenapa nggak beli? Bu Koni, kalau beli nggak akan cukup lah katanya, mendingan kita buat sendiri. Jadi semuanya itu ditekankan tentang keberdikarian. Dan itu yang menurut saya belajar dari perang Ukraina dan Rusia. Sekali lagi kan saya itu kan belajar ketika melihat perang Ukraina dan Rusia kan saya lihat kenapa Rusia bisa survive, kenapa ini enggak. Satu, kata kuncinya, Rusia itu berdikari, mandiri sekali. Nah, disitulah menurut saya layak saya mengapresiasi sebuah galangan yang sangat mandiri, sangat tepat waktu kalau kita perlukan, karena setahun bisa bikin satu kapal. Yang saya tahu itu susah sekali. Contohnya tadi saya contohkan KRI Bung Karno aja, satu-satunya kapal angkatan laut yang tepat waktu. Selama ini nggak pernah kapal pesanan angkatan laut itu bisa tepat waktu. Hanya KRI Bung Karno. Itu pun cuma 72 meter, kecil. Jadi setengahnya kapal yang sedang dibikin nomor 3 oleh Pak Panji Gumilang. Oke, nah sekarang saya ke MUI. MUI, ini sikapnya MUI melihat ketika perayaan 1 Muharram kemarin, banyak tokoh-tokoh lintas agama yang datang, juga ada tokoh akademisi seperti Bu Koni yang datang, bahkan juga didampingi oleh sejumlah pihak, begitu tadi ada TNI dan juga ada pihak dari kepolisian. Bagaimana sikap MUI atas ini? Karena katanya MUI sudah mengeluarkan fatwa, meskipun fatwanya ini belum diumumkan apa hasil fatwanya. Ya, terima kasih. Jadi peristiwa
peringatan Asyuro yang kemarin di mana Panji Gumilang mengundang para tokoh lintas agama, akademisi dan lain-lain sebagainya, itu adalah peristiwa yang baru, ya, yang memang belum tercover di dalam kajian kami sebelumnya. Memang Panji Gumilang kan dari waktu ke waktu terus saja menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi gitu ya. Tetapi walaupun begitu ya kami sudah bisa membaca lah. Mungkin saja ini bagian dari strategi dia ya di dalam meraih dukungan, meraih simpati publik, sehingga ketika melaksanakan peringatan Asyuro ya dia mengundang tokoh-tokoh tadi. Memang peringatan Asyuro bagi Ajaitun itu peringatan inti dan setiap tahun dirayakan. Dan bahkan di dalam perayaan Asyuro itu ada praktek-praktek ritual tertentu ya yang dilakukan oleh Ajaitun. Nah, dalam kami karena hari ini sedang mendapatkan sorotan publik dan MUI juga sedang menyiapkan fatwa, maka ya Panji Gumilang ini kan seorang yang pintar ya, yang cerdas, dia mengatur, memainkan strategi. Maka dalam perayaan Asyuro hari ini dia undang seluruh tokoh-tokoh itu. Jadi bagi kami ya itu bagian dari strategi dia lah untuk meraih simpati, dukungan yang sebanyak-banyaknya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, jadi kami tidak aneh lah dalam kasus Ajaitun ini, ada pro, ada kontra, ada pihak-pihak yang mendukung, membela gitu ya, itu sah-sah saja ya, sah-sah saja menurut kami. Tetapi masalahnya ya, melihat Ajaitun ini harus melihat secara keseluruhan, komprehensif. Galangan kapal itu hanya bagian kecil dari masalah yang ada di Ajaitun gitu. Jadi mungkin Ibu Koni tadi sangat menarik kajiannya ya, karena hanya fokus kepada galangan kapal. Tapi saya katakan Ajaitun bukan hanya galangan kapal. Ya. Karena itu bagi siapapun yang ingin melakukan apalagi penelitian, kajian gitu ya, mestinya dilakukan penelitian kajian dari sejak awal. Ya, bagaimana Ajaitun berdiri, bagaimana latar belakang Ajaitun, bagaimana Ajaitun berafiliasi dengan satu ideologi yang terlarang, ya, berafiliasi dengan gerakan NII, bagaimana Ajaitun melakukan penggalian dana dan lain sebagainya. Jadi itu aja bagi kami. Ya silakan ya melakukan pembelaan, dukungan dan lain sebagainya. Tapi ya semestinya lah seperti kami melakukan penelitian Ajaitun dari tahun 2002 ya. Jadi dari 2002 ketika awal berdirinya Ajaitun ya. Waktu itu kami menemukan fakta data keterlibatan, kecenderungan berafiliasi terhadap gerakan NII gitu ya. Kemudian penggalian dana yang juga ada kaitan dengan gerakan NII dan sebagainya. Cuma waktu itu tidak berkelanjutan ya, tidak berakhir, tidak selesai. Pak Rafan. Nah, ya